Ini ada yang pertanyaan lagi teman-teman ya. Apa namanya? Waduh, ini ada pertanyaan tentang Sukor Stable Fund teman-teman. Waduh, ini coba kita cek ombak ya. Siapa yang di sini invest di Sukor Stable Fund? Ini banyak juga teman-teman ya. Yang investnya di Sukor Stable Fund. Coba boleh angkat jempol teman-teman yang di investnya di Sukor Stable Fund. Aku juga sih sebenarnya. Waduh, nah kalau pertanyaan tentang Sukor Stable Fund sendiri ya, menurutku aku yakin lah tim dari Sukor itu luar biasa semua teman-teman. Orang-orangnya adalah orang-orang yang sangat pintar di dalam bidangnya mereka ya, sangat hebat sekali di dalam bidangnya. Jadi ketika mereka membuat produk tentang Sukor Stable Fund itu atau Sukor Syariah Sukuk Fund, menurut saya semua kemungkinan terkecil yang akan terjadi mereka sudah siapkan. Tentunya juga tentang kemungkinan ada resesi, kemungkinan ada kayak teman-teman yang takut gitu kan, atau mungkin ada ya gejolak market yang kita tidak tahu gitu ya. Saya yakin timnya Sukor sudah menyediakan cadangan. Timnya Sukor sudah menyediakan yang namanya dalam tanda kutip adalah ini harus apa ya ketika mereka lagi kayak gini, atau aku harus bagaimana ya kalau misalkan seperti ini. Nah, akhirnya dari sana saya yakin kalau kita mau invest di dalam Sukor Stable Fund, menurut saya tetap aman saja gitu ya, tetap oke. Tapi yang teman-teman harus tahu bahwa kalau bisa jangan semuanya ditaruh dalam Sukor Stable Fund, tapi harus diversifikasi juga teman-teman ya, di aset lain ya, misalkan SBR gitu ya, atau di obligasi yang lain, obligasi korporasi yang lain, atau misalkan kita invest di dalam reksadana pasar uang, atau bahkan di reksadana saham ini untuk memperbesar yang namanya returnnya kita juga teman-teman. Kayak gitu. Jadi sebenarnya masih oke gitu ya. Oke, ini kita akan pertanyaan lagi nih tentang, ini ada pertanyaan tentang IDX30 ya. Ini adalah tentang reksadana saham indeks. Waduh, boleh kita bahas tentang reksadana saham indeks teman-teman? Boleh kalau angkat jempolnya kita bahas tentang reksadana saham indeks. Kita akan langsung bahas reksadana saham indeks. Habis gini teman-teman ya, aku akan 1 menit dulu hilang, aku akan ngambil air teman-teman. Nah oke, sudah ngambil air, minum dulu. Oke ya, kita akan bahas tentang reksadana indeks sekarang teman-teman. Oke, reksadana indeks sendiri kita akan cek sama-sama ya. Teman-teman yang sudah download Bibit, boleh coba buka di website ya, atau mungkin teman-teman bisa buka di HP-nya teman-teman. Kita akan buka sama-sama tentang reksadana indeks, atau setelah live ini ya. Setelah live ini selesai gitu ya, kita akan sama-sama cek gitu. Oke, kita akan cek reksadana indeks yang pertama teman-teman ya. Yaitu yang paling terkenal apa nih? Yang paling terkenal. Kita coba cek ya, indeks fund di sini. Oke, di sini ada yang BNI AM IDX30 ya. Kita coba cek sama-sama. Untuk sampai year to date sebenarnya masih plus 0,03, betul ya, masih plus 0,03. 3 bulan terakhir minus 9,6. Minus 9,6 teman-teman ya, lumayan dalam. Minus 9,6. 1 bulan terakhir minus 6%. Nih teman-teman ya, aku buka nih sama-sama ya, kita buka sama-sama. Coba kita buka yang lain nih, BNP Paribas Srikahati. Oke, year to date-nya masih bagus. Trimonnya dia minus 2%. 1 monnya minus 1%, 1,45. Kita coba lihat average IDX30 sekarang sama-sama. Average IDX30 year to date-nya masih kurang lebih plus 0,95. Trimonnya minus 9,3. 1 monnya 6,6. Ya ini average teman-teman ya. Nah, kita coba cek yang lain. Kita coba cek Principal Index IDX30 kelas O. 3 monnya minus 9,7. 1 monnya minus 6,7. Jadi sama teman-teman ya, rata-rata sama minusnya. Oke, kita coba cek lagi yang dari ini ya, Dana Reksa Indeks Syariah nih. Sama juga ya, minusnya 4,6. Lalu 1 monnya minus 2,4. Nah, jadi apa pertanyaannya ya? Kalau misalkan teman-teman ya, minusnya ini hanya dalam 3 bulan terakhir, menurut saya nggak masalah. Apalagi cuma 6 bulan terakhir. Kalau sementara dia masih di dalam jangka waktu yang teman-teman mau, nanti kita bilang coba kita lihat sama-sama ya, 3 tahun terakhir apakah sebenarnya baik gitu kan. Nah, ternyata kalau misalkan kita cek sama-sama teman-teman ya, kalau dalam 3 bulan terakhir minus karena ada satu saham yang kemarin sempet ARB terus ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu saham apa itu ya, saya nggak sebutkan di sini. Lalu dia 1 minggu itu minus terus ya, dari kurang lebih 300-an sampai jadi 80-an teman-teman ya. Itu minusnya dalam juga. Akhirnya dia menjadi bobot yang lumayan untuk IHSG. IHSG katanya ini saya baca di salah satu di salah satu Instagram,
katanya itu kalau misalkan tidak ada GoTo, sebenarnya kinerja dari IHSG itu 10, berapa persen gitu. Tapi gara-gara ada GoTo cuma 3%, teman-teman. Cuma 3% ya. Bedanya 7% itu lumayan besar ya. Apalagi IHSG itu isinya adalah hampir 800 saham gitu. Jadi bobotnya dia lumayan besar. Nah, menurut saya gimana? Menurut saya kalau misalkan reksadana indeks sendiri, teman-teman tidak perlu tidak perlu pedulikan sebenarnya. Kenapa tidak perlu dipedulikan? Karena dia akan ikut naik ketika indeks naik dan dia akan ikut turun ketika indeks turun. Itu gampangannya kayak gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru nih, saya ngomongnya general aja. Tapi yang saya yakini adalah sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu reksadana indeks itu porsinya itu tidak sama. Tidak sama dengan indeks. Makanya mungkin ada perbedaan ya antara AFRIS, antara BNI dan juga antara indeks sendiri. Karena kalau misalkan saya nggak salah ingat ya, setiap manajer investasi itu punya spread kurang lebih 2%. 2% lebih rendah atau 2% lebih tinggi dari seharusnya. Contoh, BCA itu 18%. Kalau misalkan saya mau pakai 20% ya di dalam indeksnya yang saya buat sendiri, misalkan Axel Ephraim reksadana indeks IDX 30 gitu misalkan ya. Saya mau ada BCA itu 20%, BRI itu 16, saya tambah 20 gitu kan ya. Tambah 2%, jadi 18% gitu. Itu nggak apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa. Nah, akhirnya dari sana itu yang membedakan antara indeks ini sendiri dan juga indeks dari masing-masing BNI. Dari masing-masing si reksadana indeks itu. Jadi itu yang membuat perbedaan yang paling signifikan. Karena ada perbedaannya 2% ini gitu ya. Untuk masalah presiden, aku tidak tahu teman-teman ya. Aku ngikut aja, yang penting negaranya lancar ya, negaranya baik, yang penting kita tetap investasi. Mau itu jangka pendek, ya tidak masalah gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi. Teman-teman ya, yang mau yang mau langsung tanya, silakan aja langsung tanya ya. Ini ada pertanyaan, apakah nabung rutin bisa disetting setiap hari? Bisa gitu ya. Ini pertanyaan dari Kristiana Lee. Bisa jawabannya. Saya buka akun Bank Jago, tapi harus pakai Bank Jago ya. Harus pakai akun Bank Jago, lalu saya set setiap hari nabung rutinnya. Kayak gitu ya. Jadi enak banget. Kak, di obligasi dapat dividen nggak? Dapat dividennya itu saham, teman-teman ya. Dividen itu sangat relatif dengan saham. Kalau di obligasi mungkin dapat kupon ya, tapi kuponnya sendiri sudah dimasukkan ke dalam ya returnnya dia itu sebenarnya. Oke, bahas GoTo. Kenapa turun terus? Waduh, ini kalau misalkan kita bahas GoTo, kita mungkin akan bahasnya bersama dengan tim dari Stockbit ya, yang lebih pasarnya yang lebih memang jagoannya mereka tuh ya kan. Jadi akhirnya nanti kita mungkin akan setting ya, mungkin awal tahun baru kita akan ajak Stockbit untuk sama-sama ngobrol ya tentang saham lah, tentang market ya, dan lain-lain ya. Untuk apa? Supaya bisa lebih mantap lah untuk teman-teman investasinya itu, supaya cuan terus lah sama Bibit. Nah, BTW teman-teman ya, kita ini BTW juga ada satu hal ya, kalau misalkan kalian cek di Bibit itu, kalian bisa cek Bibit Recap di sini teman-teman ya. Kalian masuk langsung di home-nya kalian, lalu di bawahnya ada tulisan Bibit Recap. Nah, di Bibit Recap ini kalian bisa cek loh teman-teman ya. Kalian bisa cek kira-kira kalian sudah investasi berapa lama, dan kalian bisa bisa ngecek juga nih. Aku sudah invest di Bibit itu 2 tahun 7 bulan teman-teman. Waduh, ini ya aku mulai dari 2020 dan aku sudah nabung 118 kali teman-teman ya di tahun ini nih. Bisa kelihatan ya. Itu lumayan banget. Itu sebenarnya gara-gara nabung rutin sih. Kalau misalkan kita kurangin sama nabung rutin, mungkin nabungnya ya cuma separuhnya lah, paling cuma 50 kalian lah bulan ini ya, yang tanpa nabung rutin gitu sih. Jadi, nah ini ya, nilai investasinya lumayan naik teman-teman ya, karena tahun ini berkatnya lumayan juga gitu kan ya. Jadi kita ada kenaikan 115% di tahun ini. Ya mungkin teman-teman boleh coba nih cek, aku pengen dengar dari teman-teman kira-kira kalian nilai investasinya sudah naik berapa dan sudah nabung berapa kali. Mungkin boleh di-share ya di sini ya. Karena aku penasaran banget nih sama teman-teman. Kira-kira nabung rutinnya berapa kali, dan juga kalian sudah anggapannya investasi itu naik berapa persen. Kalau aku sudah investasi 118 kali, teman-teman. Dan kenaikanku adalah 115%. Wah, mantap ya. Ini kalau kita slow down lagi. Nah, ini ya, aku ada 3 produk favorit, tapi aku tidak tunjukkan teman-teman ya, karena takutnya nanti memihak katanya. Ya, kita tutup dulu. Ya, aku ada 1 kali teman-teman ya, yang aku set sama temen aku ya, itu kita juga ada dana bersama gitu ya. Jadi dana bersama itu juga sudah tercapai 48% teman-teman dari awal tahun. Wah, lumayan juga ya, akhirnya
Nah, itu. Jadi, waduh, ini ada 6.619 kali. Ini ketahuan bahwa investasinya barusan ini, teman-teman ya. 6.600 ini dari Rizal. Waduh. Ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman ya. Ini kita harus selalu cross check ya. Setiap tahun itu menurut saya harus selalu di cross check kira-kira pertumbuhan kita itu seperti apa di bibit di tempat-tempat lain ya. Kalau misalkan kita cuma taruh di bibit ya, kita selalu harus track, teman-teman. Ini kita kenaikannya itu kapan? Ya, kita kenaikannya itu sudah berapa besar? Dari awal tahun sampai sekarang itu kita sudah naik berapa lama? Karena apa, teman-teman? Karena kalau misalkan kita nggak nge-track ya, kita cuma masukkan aja, itu kita nanti dalam in the meantime ya, kita bisa losing the track. Kalau kita losing the track, ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah kita bisa-bisa nabung aja tanpa tujuan. Nah, tapi kita nggak mau hal itu terjadi, teman-teman. Meskipun bibit ini gampang sekali ya, kita tinggal tidur, kita tinggal merem gitu, dia sudah bisa jalan sendiri. Tapi, ya, waduh, dana nikah bukan ya? Ini bisa aja ini ya, AMT ujung ini. Nah, meskipun ya, kita masukkan ke dalam sini ya, kita masukkan ke dalam bibit kita harus selalu ngecek nih setiap bulan itu kita ada peningkatan berapa, kita narik berapa ya, kita ada nabungnya berapa kali, dia sudah bertambah jadi berapa, dan dia sudah mendekati berapa ketujuannya kita. Jadi hal-hal itu semua harus kita cross check ya. Untuk apa? Untuk supaya investasi kita itu bisa lebih mantap jaya, bisa lebih anggapannya berlari-lari di dalam kehidupan selanjutnya. Waduh, kehidupan selanjutnya apa? Tahun depan, teman-teman ya. Di kehidupan tahun depan ini supaya kita nabungnya itu bisa lebih semangat lagi karena ada hasil nyatanya. Karena sebenarnya kalau kita cuma nabung aja tanpa ada hasil yang nyata, jawabannya ya pasti paling paling cuma 2-3 kali habis itu ngilang gitu, teman-teman ya. Tapi kalau kita ada hasil nyatanya, kita bisa nabung sampai 118 kali. Mungkin kalau misalkan tahun depan aku set nabung rutinnya adalah setiap hari, berarti 30 dikali 12, teman-teman ya. 30 kali 12 itu kurang lebih 360 kali ya, ditambah dari nabung-nabung yang lain mungkin bisa sampai 400-an kali gitu ya, teman-teman. Itu besar sekali. Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah kalau misalkan kayak gitu, ya jawabannya kita bisa investasi lebih besar lagi, lebih konsisten lagi, dan yang pasti adalah lebih cuan lagi. Karena kalau cuan ini juga dilihat dari perkembangan diri kita sendiri, teman-teman. Kalau misalkan kita masukkan lecek ke dalam satu produk aja. Kita masukkan ke dalam satu produk aja yang returnnya stabil-stabil tok. Lecek kita bilang adalah pasar uang ya. Yang returnnya ini kita ngomongnya adalah yang dalam generasi saya ya, yang mungkin teman-temannya ini 40 tahun ke bawah nih, yang masih punya jangka waktu 10-20 tahun lagi untuk nabung untuk dana pensiun ya kan, atau misalkan untuk kalau saya berarti dana pensiunnya masih 30 tahun lagi ya, teman-teman ya. Masih kurang lebih 30 tahunan lagi, di umur 60-an akan pensiun. Lalu buat teman-teman yang nanti juga akan pensiun, yang bisa mulai di-setting dari sekarang ya, itu harus juga dicek. Kalau misalkan teman-teman nabung dari sekarang dengan return yang mungkin lebih volatile ya, dalam jangka panjangnya dia bisa jadi lebih baik. Lebih baik itu apa? Ya, tentu teman-teman harus ingat ya. Ini saya juga harus ngomong di sini bahwa sebenarnya adalah resiko dan keuntungan ya, dia adalah saudara yang tidak dapat dipisahkan, teman-teman. Saya ulangi, resiko dan keuntungan adalah saudara yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga returnnya. Sama juga, semakin rendah returnnya, semakin rendah juga resikonya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa sebenarnya aku mau investasi di returnnya yang tinggi, tapi aku nggak mau resikonya yang terlalu tinggi gitu. Nggak ada, teman-teman ya, jawabannya nggak ada. Investasi yang tengah-tengah ya obligasi. Tapi kalau investasi yang anggapannya high risk, siapa sih dia high return. Nah, maka dari itu dengan tujuannya kita yang masih dalam jangka panjang lagi, yang mungkin teman-teman di sini mau investasi untuk 10 tahun lagi, atau mungkin yang masih mau investnya untuk 20 tahun lagi, 7 tahun lagi, menurut saya kalau ditaruh di dalam reksadana pasar uang, sayang. Mending masuknya ke dalam reksadana saham sambil belajar. Belajar apa? Belajar gimana sih caranya aku supaya lebih pede lagi, gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman biar bisa lebih pede lagi, mungkin bisa langsung anggapannya adalah dalam tanda kutip adalah ya lebih yakin lagi untuk investasi lebih banyak. Tentu dengan lebih pede akan sama dengan lebih banyak nabungnya, kayak gitu. Nah, kapan nih bibit ada offline-nya? Waduh, kita lagi nyiapin teman-teman ya event offline sebenarnya di kotaku sekarang di Surabaya. Dan kalau misalkan teman-teman ya, semoga bisa ada eventnya di Surabaya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang ada dari Jawa Timur, mungkin boleh dong kita angkat tangan ya, yang dari Jawa Timur. Kalau misalkan teman-teman yang ada di Jawa Timur gitu ya, kemungkinan sih tahun depan ada rencana untuk kita di Surabaya. Tapi itu masih belum tahu ya, clearnya gimana. Doakan saja teman-teman supaya
kita bisa yang terbaik lah untuk yang di Surabaya ini gitu ya. Jatim, wah Jatim mantul ya, saya juga di Surabaya. Kalau di Jakarta sudah lumayan sering teman-teman ya, tapi nanti akan kita coba adakan event yang lebih besar lagi sama di Jakarta, mungkin di Sulawesi, di Kalimantan ya, doakan saja kita supaya bisa lebih banyak lagi lah untuk event-event offline, supaya bisa ketemu dengan teman-teman, belajar langsung, ngobrol langsung juga dengan tim produk kami, ya kan, belajar langsung dengan tim tim developer kami juga gitu ya, supaya tahu nih bahwa bibit ini sebenarnya aman ya, sangat mudah ngomong dengan tim business development juga, yang nanti bisa cerita nih, kita ini sudah sharing loh sama OJK gitu kan ya, kita sudah sering banget ngobrol-ngobrol dengan OJK gitu ya.